Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim Said. Yang ke 660 lebih. Fase analisis. Satu pendahuluan. Tujuan dari fase analisis adalah mendefinisikan secara tepat apa yang dapat dilakukan sistem untuk user dan bagaimana sistem tersebut menyesuaikan dengan lingkungan user. Aktivitas utama atau kejadian penting dari fase ini adalah untuk menghasilkan dokumen yang menjelaskan arti lingkungan sistem, disebut fungsional, spesifikasi atau spesifikasi fungsi. Aktivitas ketiga, menuliskan development proposal atau proposal pengembangan dan akan dikerjakan jika dua metode proposal akan dilakukan. Hal tersebut akan ditulis setelah AVS. Isi dan garis besar proposal pengembangan sama dengan proposal analisis, kecuali bahwa proposal pengembangan dikerjakan dengan menggunakan 5 tahap dari pengembangan. 2. Aliran data URDON atau metode analisis Boole chart. Edward Newton menemukan sebuah metode grafik untuk mendokumentasikan dan mengendalikan proses analisis yang menjadi sangat populer. Berikut adalah sebuah aplikasi dari metode tersebut untuk proyek ABC. Mendefinisikan user. Pendefinisian antar muka user. 3. Spesifikasi fungsi. Menjelaskan sebuah tingkah laku sistem dalam bentuk cerita dan gambar. Definisikan antar muka user seperti di atas. Menu perintah, respon, laporan, dan pesan-pesan dijelaskan sebanyak mungkin setiap perubahan di dalam lingkungan user. Karena setiap baru akan dijelaskan, semua pengiriman termasuk hardware, software, pelatihan, dokumentasi, dan garansi dirinci sebagai tambahan pada proposal VS, juga merupakan kontrak antar user dengan tim proyek PT. Tujuan utama major objek. Buatlah daftar tujuan sistem, hubungkan masing-masing ke modul utama. Contoh inquiry akan menjawab pertanyaan seperti berapa banyak murid yang mendaftar kursus, menjelaskan bagaimana sistem yang baru akan mempengaruhi lingkungan user, yaitu di mana terminal akan ditempatkan, siapa yang menggunakannya, laporan apa yang akan dibuat, kapan dan bagaimana hal ini akan mengubah pekerjaan setiap orang. Anda harus memperingatkan user apabila sistem ini akan mempengaruhi berbagai aspek kehidupannya. 5. Kebutuhan khusus sistem. Bagian ini menunjukkan kebutuhan sistem seperti jaringan, kesesuaian, keamanan, ketahanan, dan kemudahan dalam menggunakan sistem. Persoalan yang rumit seperti respon, jumlah waktu dalam detik yang dibutuhkan komputer untuk menjawab, jumlah total pekerjaan yang diselesaikan komputer dalam jangka waktu tertentu, dan growth atau perkembangan kebutuhan sistem untuk beberapa tahun ke depan dan dapat ditunjukkan di sini. 6. Deskripsi komponen. Bagian ini menjelaskan secara detail masing-masing isi kontak. Jangan menjelaskan file yang berorientasi informasi seperti organisasi file, record, dan file. Semua itu sudah ada dalam desain. Lakukan pernyataan yang menunjukkan batasan seperti jumlah maksimum kursus yang dapat ditangani oleh sistem. 7. Pengiriman yang lain. Dokumentasi menyatakan jumlah dokumen yang dihasilkan pembaca, diharapkan, dan kegunaannya. User guide sebaiknya menyediakan 2 tujuan. Pertama, sebagai alat pembelajaran. Kedua, sebagai referensi dan dengan petunjuk seluruh perintah dan pesan yang akan disajikan secara alfabet. Penerimaan. 9. Penerimaan. Salah satu masalah terbesar dalam dunia software adalah user kadang-kadang enggan untuk menerima dan membayar sistem tersebut. Oleh karena itu, dalam VS
Kita rinci metode penerimaan dan mengakhirinya dengan baik. 10. User dan interface tim proyek. User dan tim proyek harus saling berkomunikasi pada level teknik maupun manajemen. Kebutuhan secara teknik dan dari user diperlukan saat tim proyek memerlukan jawaban yang cepat dan akurat berbagai pertanyaan yang bersifat teknik. Berbagai pertanyaan ini tidak selesai hanya pada fase analisis, tetapi akan semakin kompleks saat proyek dilaksanakan. Sebaiknya user menunjukkan paling sedikit satu orang yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. 11. Tanggung jawab. Untuk menghemat uang dan waktu, atau jika user berharap dilibatkan lebih banyak, tim proyek mungkin meminta kepada user untuk mengerjakan tugas-tugas proyek, seperti menyediakan data tes, menulis user guide, atau bahkan merencanakan acceptance tes. Buatlah daftar seluruh kegiatan dan batas waktunya. Ingatkan user untuk menandatangani dokumen. 12. Istilah kondisi dan asumsi. Buatlah daftar aturan baru dan kebijaksanaan yang harus dipatuhi semua orang. Rencana pelatihan untuk anggota proyek. Ketika akhirnya staf telah diputuskannya, lakukan pemeriksaan untuk melihat siapa saja yang membutuhkan pelatihan. Programmer Anda merupakan calon yang paling memungkinkan. Jadwalkan semua pelatihan yang akan dilakukan pada akhir Desember. Terima kasih.